Tak bisa belajar bersama. Kelompok simulasi pola asuh anak dan remaja Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria bertujuan anak sehat, anak cerdas, anak berprestasi, keluarga bahagia sejahtera. Yes, yes, yes. PKK Kelurahan Pejuang keren, cari kerang di rawa-rawa. PKK Kelurahan Pejuang siap jadi juara. Tepuk tangan teman-teman. Apa kabar PKK? alhamdulillah, Luar biasa. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, para penonton yang sudah hadir juga. Sebelum permainan kita mulai pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok simulasi pola asuh anak dan remaja Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria. Saya sendiri, nama saya Suji sebagai fasilitator. Saya Vera sebagai sekretaris. Selanjutnya, Saya sebagai pemain pertama. selanjutnya Ayuni pemain kedua. silakan untuk pemain ketiga. Rizky sebagai pemain ketiga. Saya Samia pemain keempat. Saya Fitri sebagai narasumber. Terima kasih karena kami sudah memperkenalkan diri. Mohon tepuk tangan untuk kami semuanya biar lebih semangat. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai permainan simulasi pola asuh anak dan remaja Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai permainan kita pada kali ini, saya akan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pemain. Di sini sudah tersedia kartu materi, beberan kartu materi, kartu pesan, kartu sanksi, alat penentu langkah serta kocokan nomor yang akan dimainkan pada setiap pemain. Baiklah, sebelum kita memulai simulasi kali ini, kita akan tentukan terlebih dahulu metode apa yang harus kita mainkan pada kali ini. Oke, para pemain silakan menentukan metodenya. Apakah kita memakai putaran atau memakai waktu? Silakan para pemain. Mau memakai apa? Waktu putaran kayaknya belum sinkron, jadi saya akan mengambil voting atau suara terbanyak dari metode kita kali ini. Oke, yang memakai putaran waktu silakan tunjuk tangan. Waktu. Oke, kayaknya dari sekian pemain yang pakai waktu banyak nih. Jadi kita tentukan saja ya. Untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan waktu. Tapi perlu diingat, waktu juga kita akan menentukan durasi yang akan kita mainkan berapa menit. Silakan pemain tentukan untuk waktunya. Silakan berapa menit? Para pemain? 15, 20. Berapa? 20 menit. Oke. Baiklah dewan juri. Kita akan memainkan simulasi pola asuh anak dan remaja Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria pada kali ini memakai durasi waktu selama 20 menit dimulai dari pemain pertama dimulai. Oke. Silakan pemain pertama mengambil kocokan nomor dan alat penentu langkah. Silakan pemain pertama. Ayo, silakan dibuka. Berapa langkah yang harus dijalankan? Oke, alat penentu langkah? 7, 8, 9, 10.
16, 17, 18, 19, 20. Silakan pemain pertama mengambil kartu materinya. Ayo, waktu berjalan. Silakan dibaca. Bagaimana cara menjaga anak sejak dalam kandungan? Jawabannya Ibu. Menjaga anak sejak dalam kandungan, ibu hamil selayaknya harus memeriksakan kehamilannya ke dokter rutin setiap bulan dan makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup. Baik sekali jawabannya untuk pemain pertama. Pemain 3, 2, 1. Ada tanggapan? Oke. Pemain keempat, silakan memberi tanggapan atau menambahkan jawaban dari pemain pertama. Saya ingin menambahkan mengenai anak sejak lahir, yaitu kita selain memeriksakan ke Linasdes juga memberikan makanan bergizi dan juga imunisasi TT, dan juga jangan lupa vitamin tambah darah juga, dan juga sentuhan-sentuhan untuk sang janin. Baik. Ada reaksi. Oke, setuju ya semua? Atau para penonton? Ada yang tidak setuju? Silakan tunjuk tangan. Silakan berdiri Ibu. Oke, perkenalkan diri. Nama dan dari mana Ibu? Sedikit Mama Boleh. sebagai penonton mau menambahkan sedikit supaya menghindari zat-zat yang membahayakan. Berbahaya. Ya, Terus. kurangi emosional. Oke, tepuk tangan buat para penonton yang semangat juga memberikan tanggapan untuk jawaban dari pemain pertama. Silakan, karena sudah tidak ada lagi. Mungkin penonton Ibu yang di pojok sana belum ada. Tepuk tangan untuk semangat kita semuanya. Oke, sebelum ada lagi. Oh, silakan Ibu. Silakan berdiri. Nama dari mana? Nama saya Ibu Rini dari Posyandu Makassar. Saya ingin menambahkan untuk menjaga janin itu, ibu juga harus menjaga suasana hati. Jadi jangan emosi, hati itu harus dibikin gembira supaya nanti mempengaruhi janinnya juga. Oh, baik sekali jawabannya. Sepertinya di sini ibu-ibu sudah berpengalaman kayaknya dari pertanyaan tadi. Tetapi kita harus mendengarkan dahulu narasumber kita yang akan memberikan jawaban dengan tepat, yaitu kami persilakan Ibu Bidan Fitri sebagai narasumber. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan bagaimana cara menjaga anak dari dalam Kandungan. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu peserta, semuanya sudah benar. Nah, jadi perlu diperhatikan ketika bagaimana kita menjaga anak-anak dalam sejak kandungan. Tadi sudah disampaikan adalah melakukan pemeriksaan secara rutin, ya, supaya mendapatkan pelayanan secara paripurna, baik itu dari vitaminnya, imunisasinya, maupun pemeriksaan laboratoriumnya dan sebagainya. Yang kedua, benar tadi disampaikan perlu makan makanan yang bergizi. Yang ketiga juga benar, perlu diperhatikan suasana hatinya. Iya, karena apabila hati suasana ibu tidak baik, emosi, itu juga akan menjadikan si janin itu tumbuh tidak sempurna, mungkin nanti jadi temperamental, ya. Dan tadi ada juga perlu istirahat, ya Bu, ya. Ada yang menyampaikan perlu istirahat juga, iya. Ibu hamil itu harus istirahat cukup, tidak boleh bekerja terlalu capek, dan melakukan apa tadi, sentuhan-sentuhan, ya Bu, ya. Iya, kita harus ada sentuhan fisik melalui mungkin dengan dielus-elus perutnya, diajak ngobrol, ya. Dan mungkin bisa juga memperdengarkan musik atau bisa dengan murotal supaya apa, anak juga menjadi lebih tenang. Dan yang gak kalah pentingnya adalah dukungan dari keluarga, baik itu suami, keluarga yang lain, mertua, ya. Jadi perlu dilibatkan semua. Mungkin demikian Ibu. Nah, terima kasih kepada Ibu Bidan sebagai narasumber atas jawabannya, ya. Semoga kita semua di sini mendapatkan pengalaman atau ilmu dari Ibu Bidan. Tepuk tangan untuk Ibu Fitri. Ya, terima kasih. Permainan akan kita mulai kita lanjutkan untuk pemain kedua. Silakan mengambil kocokan nomor serta alat penentu langkah. Dibuka nomornya Ibu. 8. Silakan.
Jalan 8 langkah. 78, silakan. Di sini terdapat kartu pesan. Silakan Ibu pemain kedua. Bacakan pesannya secara keras. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi 1. Non-diskriminasi, 2. Kepentingan terbaik bagi anak, 3. Hak anak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Terima kasih. Terima kasih pemain kedua sudah membacakan pesan tentang simulasi pola asuh anak dan remaja. Semoga kita semua bisa menerapkan prinsip-prinsip ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemain ketiga, dilanjutkan permainannya. Silakan ambil kocokan nomor dan alat penentu langkah. Nomor berapa yang keluar, Ibu? Silakan. Nomor 4, mana ya nomor 4? 4. Silakan nomor 4. Langkah 1, 2, 3, 4. Ibu mendapatkan sanksi atau kartu sanksi. Silakan ambil kartunya. Sanksinya dilakukan ya Ibu ya. Pakai mic Bu. Silakan biar lebih jelas dan terdengar. Bu, saya dapat sanksi nih. Waduh, gimana ya saya menjalankan sanksi ini ya? Ya, Sanksinya silakan. berat atau tidak ya? Saya rasa ini, oh alhamdulillah saya mendapat sanksi dengan menyanyikan lagu Pelangi Ciptaan Tuhan. Oke, silakan nyanyi. Pasti suaranya merdu. Gimana kalau kita nyanyikan bersama atau gimana menurut para penonton? Para penonton yang mau ikut bernyanyi, kita karena pemain kita ada yang kena sanksi untuk menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi Bu. Oke Bu, saya minta untuk para penontonnya juga berdiri biar supaya kita meriah ya. Sambil bertepuk tangan mungkin ya. Oke. Kita mulai ya Bu ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Aduh bagus sekali Bu Ibu nih menyanyi lagu anak-anak ya. Untuk kita masih ingat ya Ibu ya Ibu. Kira udah lupa kita zaman anak-anak. Oke, selanjutnya adalah kita lanjutkan untuk pemain keempat. Ngambil kocokan nomor dan alat penentu langkah. Silakan Ibu dibuka berapa langkah yang harus dijalankan. Nomor 11. Nomor 11, silakan. Boleh ke depan Ibu. 1, 2, 9, 10, 11. Silakan ambil kartu materinya. Silakan dibaca dengan keras ya Ibu menggunakan mic. Bagaimana pola asuh keluarga dengan mendekatkan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Jawaban Ibu. Perilaku keluarga dengan menang dan kalah. Kita mempunyai anak yang beda-beda karakter dan sifatnya. Kita nggak bisa menyamakan satu sama lain. Kita harus lihat anak itu kemana cenderung ke mentalnya. Dia suka apa? Kita juga kalau lihat anak kita dalam belajar tidak sukses atau dalam permainan dia selalu kalah, kita nggak bisa menyalahkan. Kamu bodoh, kamu kalah dengan saudara kamu, itu nggak bisa. Itu akan menurunkan mental anak itu sendiri. Baik sekali jawaban dari Ibu Samia sebagai pemain keempat. Mungkin dari pemain lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari pertanyaan. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku, menang, kalah, dan apa akibatnya? Silakan tunjuk tangan. Ada yang oke. Pemain kedua dulu kayaknya sepertinya. Menyanggah atau menambah dari jawaban dari pemain keempat. Kita kepada anak jangan memaksakan kehendak sendiri atau keinginan kita supaya anak menjadi apa, tapi kita mendengarkan anak kita mau pengen menjadi apa gitu. Terima kasih.
Terima kasih pemain kedua sudah memberikan tambahan jawaban dari pemain keempat. Ada lagi pemain kedua atau ketiga? Satu? Oke. Silakan. Untuk penangkalan menang atau kalah kita harus konsekuen. Kalau emang ada hukuman ya harus sportif, harus dihukum juga. Terima kasih. Terima kasih pemain pertama sudah memberikan jawaban dan tambahan. Pemain ketiga ada? Oke. Mungkin dari para penonton, ibu-ibu yang hadir di depan saya, ayo silakan tunjuk tangan atau tidak setuju dengan jawaban para pemain. Kayaknya nggak setuju nih saya beda nih gitu. Ayo ibu silakan tunjuk tangan dan silakan berdiri. Ayo, dari pertanyaannya nih, saya ulangin kembali. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Ayo Bu, pengalaman mungkin di rumah anak-anaknya bagaimana? Oh ya, silakan Ibu, silakan berdiri Bu. Terima kasih kepada fasilitator yang sudah memberikan waktu kepada saya Silakan. sebagai penonton Bu ya. Ya perilaku kita ataupun dalam rangka pola asuh anak dan remaja ini mah kita sebagai orang tua harus kita mempunyai pendirian yang kuat gitu ya Bu ya, dan kita mengarahkan anak kita karena orang tua itu adalah punya peran yang sangat luar biasa di dalam keluarga. Kita sebagai pengarah, sebagai fasilitator, sebagai tauladan, suri teladan ya Bu ya. Jadi kita mendidik anak, kita arahkan sebaik mungkin ya. Kita kasih pendidikan agama dan juga pendidikan secara umum. Ini sangat penting sekali itu, dan pendidikan itu juga ada pasalnya itu Bu ya. Kalau nggak salah itu pasal 20 tahun 2009 ya Bu ya. Nah ini kita bagaimana caranya mendidik anak kita ya Bu ya, dan kita tidak memihak itu tadi ini kalah atau menang. Kita berikan mental ataupun spirit kepada anak kita bagaimana cara menghadapi sesuatu hal yang mungkin menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kita biasa berjiwa besar, kita bisa mengarahkan anak kita dan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sejahtera itu tadi Bu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk para penonton kita. Ibu Yarni kayak semangat sekali memberikan tambahan jawaban dari pemain keempat. Oke, tapi kita harus mendengarkan dulu narasumber kita untuk memberikan jawaban yang tepat dan tegas. Oke, silakan Ibu Bidan Fitri sebagai narasumber. Pertanyaannya, saya ulangi kembali ya Ibu ya. Bagaimana pola asuh keluarga dengan pendekatan perilaku menang kalah dan apa akibatnya? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh ibu-ibu peserta dan penonton, itu sudah mewakili ya. Jadi sebenarnya di dalam keluarga memang harus mempunyai aturan yang jelas. Sebelum kita menerapkan ke anak, kita komit dulu dengan aturan yang ada dalam keluarga itu. Akan seperti apa anak kita akan dibawa kemana. Apabila aturan itu sudah jelas, visi misinya sudah jelas, dan semua anggota keluarga itu harus sepakat dengan aturan itu. Apabila ada yang mungkin melakukan kesalahan, kita pantas menegurnya. Jangan ada pembiaran. Selama anak kita menegurnya dengan cinta kasih, dengan menyampaikan bagaimana sebaiknya, itu tidak mengapa. Jadi kita patut menegur jika mereka berbuat salah, dan kita juga